Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Azrarul Amri di materi video pembelajaran mata kuliah. Kali ini kita masih akan membahas tentang manajemen itu sendiri. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana suatu rencana atau perencanaan itu dalam fungsi manajemen ya. Ya, tentunya kita mengetahui bahwa dalam fungsi perencanaan ini merupakan fungsi awal dalam manajemen, di mana setelah menentukan tujuan kita akan melaksanakan atau merumuskan hal-hal apa saja yang akan kita kerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama. Ya, yang pertama kita akan bahas dari definisi. Dari definisi itu sendiri, perencanaan merupakan atau dalam bahasa Inggris disebut planning, merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan tujuan organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Ini menurut Robbins dan Coulter tahun 2002. Jadi dari definisi ini kita bisa melihat bahwa sebuah perencanaan itu merupakan sebuah tahap awal yang biasanya dilakukan dalam sebuah organisasi, di mana termasuk di dalamnya itu adalah merumuskan tujuan, menentukan strategi, dan sistem perencanaan yang menyeluruh. Jadi ada 3 hal yang di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah tujuan, penetapan tujuan, menentukan strategi untuk mencapai tujuan, serta yang ketiga merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh dalam menggunakan semua sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, ini ketiga hal ini digunakan itu untuk bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi yang kita inginkan. Ya, dari hal ini pengertian perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah dari sisi proses. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Ya, jadi dari segi prosesnya, perencanaan ini merupakan proses awal, proses pertama, atau merupakan dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, dari fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan organisasi dan kegiatan organisasi ya. Ya, ini tentunya dari segi manajemen, kalau kita bisa lihat bahwa dalam satu organisasi itu ketika seorang memiliki atau menjabat menjadi ketua, tidak jarang itu kita melihat ada visi misi yang dibawakan. Nah, visi misi ini adalah bagaimana disinilah dimaksud bagaimana seorang pimpinan sebuah organisasi itu menggunakan pengaruh dan wewenangnya untuk menentukan arah organisasi itu tersebut. Ya, jadi bisa dibilang bahwa dia melakukan atau memimpin organisasi tersebut dan menjalankan organisasi tersebut sesuai dengan tujuan awal organisasi, tapi dilakukan dengan metode atau cara yang digunakan oleh pimpinan yang terpilih tersebut. Lalu yang ketiga itu dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bagaimana bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil tersebut belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Ya, jadi
dari sisi pengambilan keputusan itu perencanaan bisa dikatakan sebagai pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang, di mana nantinya ini belum tentu apa yang kita rencanakan ini akan sesuai dengan yang kita rumuskan sebelumnya. Namun nantinya akan ada tindakan koreksi atau implementasi dari tindakan koreksi dari implementasi perencanaan tersebut jika misalnya ada kekurangan atau miss dari rencana yang kita rumuskan sebelumnya. Ya, apa saja manfaat dari perencanaan? Yang pertama, perencanaan itu dapat mengarahkan organisasi ya. Jadi seperti saya bilang tadi, seorang pimpinan organisasi itu ketika dia ingin memimpin seringkali ditanyai apa visinya. Itu bermakna bahwa seorang pimpinan ini harus menjelaskan sejauh mana organisasi itu akan dia bawa ya. Jadi sesuai dengan rencananya organisasi tersebut akan bisa menjadi akan diarahkan sesuai dengan rencana dari pimpinan tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dari contoh kepemimpinan dari presiden-presiden sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya Presiden Soekarno, dia mengarahkan Indonesia itu dari lepas dari penjajahan masuk dalam proses kemerdekaan, dan arah organisasinya itu dia mengarahkan Indonesia itu ke pembentukan konstitusi, dasar-dasar negara dan sebagainya dan sebagainya. Lalu berubah lagi ketika kepemimpinan dipegang oleh Presiden Soeharto ya, di mana arah kebijakan Indonesia itu kepemerintahan Indonesia itu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu lebih banyak kepada pembangunan infrastruktur ya, jalan tol di mana-mana. Makanya ini Bapak Presiden Pak Soeharto ini dijuluki sebagai Bapak pembangunan nasional ya, karena pada zamannya itu Pak Soeharto itu banyak membangun serta membentuk lembaga-lembaga yang dianggap dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia pada tahun-tahun mendatang ya. Oke, seperti itu contohnya. Jadi dalam hal kepemimpinan, seorang yang memimpin organisasi itu bisa mengarahkan organisasi sesuai dengan apa yang pengennya. Jadi beda pimpinan akan beda juga nantinya arah organisasinya, dia cara jalan organisasinya seperti itu. Lalu dari perencanaan ini kita bisa meminimalisasi ketidakpastian ya. Nah, kalau dalam membuat rencana sesuatu kita pasti akan membayangkan kira-kira nanti kita akan melakukan hal seperti ini. Lalu pastinya nanti akan kita bayangkan dalam hal menjalankan rencana seperti ini pasti nantinya akan didapatkan ada kendala ya. Jadi disinilah semua bisa kita rumuskan, kita dipikirkan bersama dalam merumuskan sebuah rencana ya. Lalu yang ketiga itu meminimalisasi inefisiensi sumber daya ya. Inefisiensi sumber daya ini maksudnya adalah boros sumber daya ya. Jadi kalau merencanakan sesuatu kita mungkin sama misalnya kalau kita mau memasukkan proposal bantuan dana ya. Saya pernah memasukkan proposal bantuan dana untuk penelitian ya. Dalam proposal tersebut ada rencana anggaran belanja ya. Jadi dari rencana anggaran belanja tersebut dilihat di situ dana-dana yang akan saya gunakan untuk penelitian saya ya. Jadi di situ dari rencana anggaran belanja tersebut, di situ bisa kita lihat kita bisa alokasikan memang dananya segini, ini untuk segini, ini untuk segini, sehingga nantinya tidak akan kita istilahnya membuang-buang uang tanpa sesuatu yang pasti seperti itu.
Lalu manfaat dari perencanaan selanjutnya adalah adanya penetapan standar dan dalam pengawasan kualitas ya. Dalam kasus-kasus tertentu sebuah rencana itu kadang ditetapkan standarnya, di mana dalam rencana ini misalnya rencana akan dikatakan berhasil jika mencapai seperti ini. Jadi misalnya kalau kita dalam perkuliahan ya, mahasiswa yang yang mengikuti program perkuliahan ini akan dikatakan lulus jika mengikuti sekurang-kurangnya 15 kali. Kan kita ada pertemuan 16, berarti mengikuti mahasiswa yang hadir, mahasiswa yang dianggap lulus apabila mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari proses pembelajarannya. Jadi kalau 80% itu paling tidak ada 3 kali tidak absen, ya, 3 kali atau 4 kali tidak absen. Nah, kalau sudah 3 kali atau 4 kali tidak absen, berarti dia tidak memenuhi standar untuk diluluskan. Seperti itu. Ya, di sini ada beberapa jenis-jenis rencana yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada rencana yang berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Nah, contohnya itu adalah rencana strategis atau rencana jangka panjang, rencana taktis, rencana jangka menengah, dan rencana operasional, rencana jangka pendek. Ya, dalam satu organisasi atau perusahaan ya, biasanya ada disebut sebagai rencana strategis atau rencana jangka panjang. Jadi misalnya direktur itu top manager itu menentukan bahwa perusahaan kita itu harus mendapatkan atau meningkatkan omset sebesar 100% misalnya ya, hingga tahun meningkatkan omset 100% pada tahun depan misalnya, atau 5 tahun depan misalnya. Nah, itu adalah rencana jangka panjang, rencana strategis. Rencana strategis ini biasanya dirumuskan oleh top manager ya. Nah, top manager merumuskan rencana strategis dan nantinya akan diterjemahkan oleh middle manager. Nah, middle manager ini mentafsirkan atau menerjemahkan rencana strategis dari top manager menjadi rencana taktis ya. Ya, ini ada rencana kedua, rencana taktis adalah rencana jangka menengah. Nah, berarti untuk mencapai peningkatan omset pada 5 tahun ke depan, saya merupakan manajer produksi itu harus meningkatkan varian produk misalnya. Nah, varian produk ini tentunya kalau misalnya meningkatkan varian produk itu rencana jangka pendek ya. Tapi rencana taktis di sini adalah dia misalnya, kita harus meningkatkan produksi. Ya, bagaimana cara meningkatkan produksi? Bagaimana cara meningkatkan? Meningkatkan varian produk atau menambah produk baru misalnya. Nah, itu adalah rencana taktis atau rencana jangka menengah. Jangka menengah ini biasanya disusun berdasarkan rencana jangka panjang. Jadi ada rencana jangka panjang. Dalam rencana jangka panjang itu terdiri dari beberapa rencana taktis ya, jangka menengah. Jadi misalnya rencana jangka panjangnya itu 5 tahun. Dari rencana jangka panjang 5 tahun itu nantinya akan ada rencana taktis. Jadi rencana taktis pertama misalnya. Jangka menengah ya rencana taktis pertama. Kita nanti akan melakukan begini dulu sampai tahun segini. Lalu nanti setelah itu akan kita lakukan ini lagi tahun begini. Nah, ini lagi begini lagi tahun sampai nanti akhirnya tercapai target dari rencana jangka panjang itu ya. Nah, lalu setelah tadi middle manager merumuskan rencana taktis atau rencana jangka menengah, kemudian di bawahnya lagi lower manager itu merumuskan rencana yang telah diberikan oleh middle manager menjadi rencana operasional atau rencana jangka pendek ya. Jadi misalnya contohnya tadi rencana taktisnya itu kita harus meningkatkan produksi. Berarti kalau untuk meningkatkan produksi kita harus menambah mesin misalnya.
atau menambah tenaga kerja, menambah pasokan bahan baku, mempercepat alur produksi, merubah layout produksi. Nah, itu semua adalah rencana operasional jangka pendek. Nah, rencana jangka pendek ini tentunya adalah rencana yang terus diulang-ulang. Biasanya ini akan dieksekusi atau dilaksanakan oleh karyawan atau non-manager. Nah, seperti itu. Jadi sama halnya dengan rencana jangka panjang. Jadi tadi ada rencana jangka panjang, lalu dalam rencana jangka panjang itu ada rencana taktis 1, rencana taktis 2, taktis 3, dan seterusnya. Lalu dalam rencana taktis itu ada rencana operasional. Ya, jadi rencana taktis, ada rencana operasional 1, rencana operasional 2, rencana operasional 3, atau bahkan dalam rencana taktis itu ada satu rencana operasional, tapi itu terus yang diulang terus karena dia jangka pendeknya. Sama halnya tadi dengan rencana strategis jangka panjang, itu akan diulang terus ya, seperti itu. Lalu rencana yang kedua itu adalah rencana berdasarkan kejelasan. Ya, jadi ada yang dimaksud ada dengan rencana spesifik ya. Rencana spesifik itu adalah rencana yang jelas. Saya misalnya akan akan membangun sebuah perumahan. Dalam sebuah perumahan ini nanti ya, rencana spesifik ini saya ingin misalnya membuat sebuah perumahan ya, atau sebuah perumahan nantinya di dalamnya nanti itu akan ada masjid, akan ada sekolah, akan ada ini. Lalu nanti dilaksanakan seperti ini. Tahun pertama akan dibangun ini dulu, tahun kedua ini dulu, tahun ketiga, lalu tahun ketiga ini, nanti tahun keempat ini. Ya, seperti itu. Itu adalah rencana spesifik. Rencana spesifik di sini adalah rencana yang direncanakan secara detail dengan cara yang sudah direncanakan dan dengan jangka waktu yang sudah direncanakan pula. Nah, berbeda dengan rencana direktif. Rencana direktif ini adalah rencana yang dirumuskan, lalu dalam pencapaiannya itu dibebaskan atau diberi kebebasan kepada eksekutor untuk menjalankan rencana tersebut. Nah, ini tentunya sangat berbeda ya dari kalau rencana spesifik itu sudah jelas mau seperti bagaimana rencananya. Mau seperti eksekusinya itu harus sesuai dengan rencana ya. Jadi kau nanti begini, misalnya saya suruh kalian belikan dulu saya pupuk. Nah, jadi kalau rencana saya merupakan rencana spesifik, ya saya mau pupuknya begini, dosisnya sekian, harus beli di toko ini, nanti kalau lewat sini. Ya. Kalau rencana direktif itu adalah rencana yang eksekusinya itu dibebaskan kepada eksekutornya. Jadi misalnya saya ingin membeli pupuk, terserah nanti pupuknya seperti apa. Yang penting seperti ini, terserah mereknya apa, terserah mau ke sana lewat apa. Nah, seperti itu. Lalu ada juga rencana yang berdasarkan frekuensi penggunaan. Ada rencana sekali pakai atau single use plans, dan rencana yang dipergunakan secara terus-menerus atau standing plans. Nah, rencana sekali pakai itu merupakan rencana yang efektif digunakan pada satu masalah saja. Sedangkan rencana yang digunakan secara terus-menerus atau standing plans merupakan rencana yang biasanya terkait dengan operasional suatu usaha. Misalnya, kita setiap hari Minggu akan memproduksi kue sebesar 100 pieces per hari. Nah, itu berarti rencana itu akan dipergunakan secara terus-menerus. Kita akan menggunakan bahan segini, tepung segini, gula sekian, susu sekian, telur sekian. Nah, itu adalah rencana yang secara terus-menerus. Sedangkan kalau rencana sekali pakai itu ya biasanya untuk range waktu yang lama digunakan rencana sekali pakai. Ya, adapun tahap-tahap dalam perencanaan itu adalah yang pertama menetapkan tujuan dan target. Ya, jadi ini adalah tahapan pertama dalam perencanaan di mana
Sebelum kita melakukan perencanaan, kita dulu harus menentukan tujuannya. Ya, tidak akan bisa memikirkan kita mau lewat mana kalau tujuannya kita belum tahu mau kemana, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Ya, untuk mencapai target kita rumuskan strategi. Strategi di sini bisa dibilang sebagai langkah-langkah taktis atau langkah-langkah yang dipilih untuk bagaimana kita menentukan atau mencapai tujuan yang akan kita inginkan. Lalu menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Nah, ini juga tentunya penting ya, dimana kita rencanakan memang ya sumber-sumber daya apa kira-kira nantinya yang akan diperlukan. Misalnya kalau kita mau ke jalan ke Tanjung Bunga misalnya, atau ke Pantai Losari misalnya ya. Nah, kita misalnya ada 10 orang. Nah, menentukan sumber daya yang diperlukan itu maksudnya bagaimana, adakah kendaraan yang bisa kita lalui ke sana, cukupkah uang yang kita gunakan untuk jajan di sana. Itu seperti itu, menentukan sumber daya yang diperlukan. Lalu menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target ya. Ya, kita tetapkan standar atau indikator keberhasilan ini tujuannya agar nantinya kalau kita sudah melaksanakan rencana itu kita bisa mengukur apakah rencana ini sudah berhasil atau belum. Ya, kalau belum tentunya akan dikoreksi kembali ke belakang. Nah, ya oh ya, itu berada di fungsi lain. Tapi kalau dalam perencanaan itu kita cuma menetapkan standar atau indikator yang apa nantinya yang menjadikan rencana ini kita berhasil ya. Misalnya kalau itu tadi yang saya bilang, kalau mahasiswa mau lulus dalam perkuliahan, setidak-tidaknya dia harus hadir, kehadirannya harus sebanyak 80% dari kehadiran total ya. Ya, alasan-alasan dilakukan perencanaan ya, dari segi positif dan negatif perencanaan itu. Dari segi positifnya itu, rencana dilakukan karena rencana itu dapat membantu melihat masa depan. Ya, ini tentunya sangat penting karena ke depan nanti kita dalam rencana itu memang kita harus banyak menghayal ya, membayangkan bagaimana nantinya ke depan jika rencana kita itu sudah tercapai ya. Nah, tentunya kita sebagai perencana itu pasti memiliki kepuasan tersendiri ketika kita bisa melihat ada rencana ke depan ya. Lalu sisi positifnya yang kedua adalah dengan adanya rencana itu koordinasi semakin baik. Mengapa? Karena semua hal yang akan kita lakukan itu sudah bisa diukur ya. Nanti kita akan seperti ini, nanti kita seperti ini, sumbernya seperti ini, kau nanti begini. Nah, itu maksudnya itu. Sehingga koordinasi nantinya akan menjadi lebih baik. Lalu sisi positif yang lainnya adalah mengurangi ketidakpastian. Ya, jadi semua hal-hal yang apa namanya yang akan kita lakukan itu sudah kita pikirkan, sehingga semua akan menjadi jelas dan tidak apa namanya, semua akan menjadi jelas dan tidak membingungkan ya, seperti itu. Lebih mendekatkan organisasi ke tujuannya ya, ini seharusnya sangat jelas karena dalam hal rencana itu merupakan salah satu langkah awal yang kita lakukan untuk mendekatkan organisasi kepada tujuannya. Ya, ini juga bisa, rencana itu juga bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kalau rencana itu dilakukan dengan benar, dipikirkan dengan benar, ya itu tentunya akan bisa menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat tenaga ya. Seperti itu. Tapi dari segi positifnya juga ada sisi negatifnya, di mana rencana itu membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Ya, ini tentunya maksudnya di sini waktu dan tenaga ekstra adalah kita harus mengalokasikan waktu kita dan tenaga kita untuk memikirkan kira-kira nantinya kita akan melakukan apa. Nah, tentunya ini hal yang tidak mudah ya, karena mengingat memikirkan sesuatu itu membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang banyak. Apalagi misalnya kalau kita ingin melaksanakan sesuatu hal yang besar, ya seperti itu.
Lalu ada penekanan yang berlebihan pada perencanaan mengakibatkan ketidakseimbangan dengan fungsi lainnya. Ya, jadi kalau ada rencana yang terkadang itu kita dalam melakukan kegiatan itu terlalu memikirkan atau terlalu menargetkan sesuatu yang efisien, itu terkadang kita akan lama di situ ya, sehingga hal-hal yang seharusnya dikerja yang lain itu menjadi diabaikan. Nah, ini maksudnya itu ketidakseimbangan. Jadi lebih banyak waktu yang dialokasikan untuk merencanakan dibanding mengorganisasikan, mengevaluasi maupun memberikan perintah. Ya, bentuk-bentuk di sini kan kita akan bahas kembali bentuk-bentuk perencanaan. Jadi di sini ada beberapa bentuk perencanaan. Yang pertama adalah misi. Ya, misi ini merupakan peranan atau maksud keberadaan suatu organisasi pada masyarakat tertentu. Jadi dari dalam organisasi itu tentunya ada visi, lalu dari visi itu dirumuskan menjadi misi. Ya, jadi misi ini menggambarkan peranan atau maksud atau tujuan organisasi itu dibentuk ya. Jadi kalau visi itu kan bahasanya itu adalah bahasa keadaan. Biasanya itu kalau visi itu menjadikan organisasi sebagai organisasi begini. Nah, misi ini tentunya bahasanya itu bahasa aktif. Misalnya meningkatkan ini, mengefisienkan ini, ya itu adalah misi. Di situ adalah peranan organisasi tersebut. Lalu dari misi itu ada juga perencanaan yang merupakan tujuan. Ya, ini seringkali kita ulang-ulang, di mana tujuan adalah titik akhir dari aktivitas organisasi diarahkan, merupakan strategi diarahkan. Yang selanjutnya itu adalah bentuk rencana, itu adalah strategi, merupakan rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi ini setelah misi itu ada tujuan, setelah tujuan ada strategi. Ya, strategi yang akan kita capai. Strategi itu rencana umum atau kayak master plan atau blueprint istilahnya. Nah, seperti itu. Lalu dari strategi ada juga bentuk perencanaan yang disebut sebagai kebijakan atau pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan, khususnya cara berpikir. Jadi kebijakan ini merupakan pertimbangan-pertimbangan khusus yang dikeluarkan oleh pimpinan sehingga dia membantu mengarahkan dalam pengambilan keputusan. Jadi misalnya dalam hal pelaksanaan perencanaan itu kadang ada hal yang tidak sesuai dengan kenyataan dan itu tidak bisa dihindari ya. Jadi disinilah fungsinya kebijakan dalam hal perencanaannya. Jadi dia ada pernyataan atau pemahaman dalam pengambilan keputusan. Ya, bentuk-bentuk perencanaan selanjutnya itu adalah prosedur. Jadi dari prosedur ini merupakan serangkaian aktivitas tindakan yang lebih mengarahkan tindakan, bukan cara berpikirnya ya. Jadi prosedur ini lebih mengarahkan ke bagaimana seseorang itu melaksanakan apa. Ya, jadi kalau di perusahaan itu biasanya ada istilah standar operasional prosedur. Ini merupakan suatu panduan khusus, panduan teknis bagi seseorang untuk melaksanakan kegiatannya dalam sebuah perusahaan. Lalu bentuk perencanaan selanjutnya itu adalah aturan. Merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif untuk dilakukan atau tidak dilakukan ya. Jadi aturan ini merupakan sebuah rencana yang sifatnya membatasi ya. Jadi membatasi maksudnya di sini adalah ketika kita mau melakukan ini tidak boleh seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dia membatasi sehingga seorang dalam melaksanakan kegiatannya itu berada pada jalur yang sesuai. Jadi nanti aturan ini mencegah seseorang untuk berjalan keluar dari jalurnya. Lalu
bentuk perencanaan yang merupakan program itu adalah jaringan kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah-langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber dan elemen lainnya berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Ya, program ini merupakan sebuah rencana yang kompleks ya. Jadi dari program tersebut biasanya satu program itu biasanya terdiri dari kegiatan, di mana dari kegiatan tersebut ada lagi rencananya. Lalu ada semua di situ, ada prosedur, ada kebijakan, penugasan, langkah-langkah yang dilakukan, alokasi sumber daya. Nah, itu banyak ada semua di dalam ya. Di apa namanya, dikemas dalam satu framework, yaitu program. Lalu bentuk perencanaan selanjutnya adalah anggaran ya. Jadi anggaran merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka. Ya, anggaran ini merupakan rencana-rencana biasanya berhubungan dengan pembelanjaan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita membutuhkan uang berapa untuk membelanjakan ini. Sumber-sumber perencanaan. Nah, sumber perencanaan ini biasanya keluar dari ada beberapa hal, yaitu policy top management. Policy top management ini maksudnya adalah kebijakan dari pimpinan pusat ya. Jadi rencana itu pertama kali muncul dari top manager ya, atau direktur atau ketua atau leader atau apa segala macam ya, seperti itu. Itu dalam satu organisasi ya. Yang kedua, rencana juga bisa muncul dari hasil pengawasan. Jadi setelah misalnya kita melakukan kegiatan sebelumnya, diawasi seperti ini, oh ternyata ada miss-nya begini. Nah, untuk mengantisipasi kendala-kendala ini, maka kita nanti akan lakukan seperti ini. Nah, itu muncul lagi perencanaan di situ ya. Jadi hasil pengawasan itu merupakan bahan untuk merencanakan hal-hal yang baru. Berbeda dengan policy top management. Nah, policy top management ini maksudnya adalah rencana yang keluar dari hasil pemikiran top manager ya, sesuai dengan visinya, sesuai dengan cara berpikirnya, bagaimana caranya dia mau menjalankan suatu organisasi atau tim. Nah, seperti itu. Nah, sumber perencanaan selanjutnya adalah inisiatif dari dalam. Nah, kadang itu kita biasanya dalam melakukan satu hal itu ketika didapat kendala yang didapat kendala yang menghadapi atau yang menghadang, nah biasanya kita berinisiatif ya. Misalnya saya disuruh beli pupuk di toko A, tapi toko A tutup. Nah, tentunya muncul inisiatif dari dalam diri saya, bilang, oh ya, kalau tutup toko A, saya beli di toko B saja ya. Saya beli di toko B saja deh. Nah, itu adalah rencana yang muncul dari inisiatif dari dalam. Lalu ada kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan, misalnya ini diramalkan masa depan itu akan terjadi kekurangan pangan misalnya. Nah, untuk menghadapi kekurangan pangan tersebut, peramalan kekurangan pangan tersebut, dikeluarkanlah kebijakan subsidi pangan atau swasembada pangan ya. Nanti itu kita subsidi pupuk untuk memacu petani dalam memproduksi padi agar stok pangan nanti kita akan tersedia 5 tahun ke depan. Nah, itu seperti. Nah, dalam merencanakan rencana tentunya ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, yaitu rencana itu harus faktual dan realistis. Nah, faktual ini maksudnya harus berdasarkan fakta, dan realistis itu harus berdasarkan dengan kenyataan ya, jangan membuat rencana yang mengada-ngada. Dan maksudnya di sini sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan realita. Lalu logis dan rasional. Logis dan rasional itu maksudnya rencana ini harus dipikirkan, harus masuk akal semua anggotanya. Jangan sampai kita membuat rencana yang nonsense atau tidak masuk di akal semua anggota-anggota yang lain. Lalu rencana itu harusnya rencana yang fleksibel. Jadi rencana itu tidak boleh rencana yang terlalu kaku, di mana fleksibel ini nantinya akan
berfungsi itu ketika rencana itu dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan sebelumnya ya. Nah, kita akan tidak tahu nantinya ke depannya itu akan seperti apa, makanya rencana itu harus fleksibel. Nah, berbeda dengan rencana sehubungan dengan rencana spesifik tadi, rencana spesifik itu pun sebenarnya harus fleksibel ya. Tapi fleksibel itu dari segi teknisnya, bukan dari segi konsepnya. Seperti itu. Lalu dari rencana tersebut harus komitmen. Nah, maksudnya di sini komitmen harus semua itu harus berkomitmen. Rencana ini harus komitmen terhadap tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Jangan misalnya kita merencanakan tujuan A, tapi rencananya untuk menetaskan tujuan lain seperti itu. Ya. Ya, rencana selanjutnya itu harus bersifat komprehensif di mana memiliki wawasan yang luas. Artinya rencana itu harus melibatkan beberapa hal dan bersifat umum dan dapat diterima, ya. Sehingga semua yang nanti yang akan melaksanakan rencana itu dapat menjalankannya, dapat menerimanya dengan baik. Ya, sehingga semua orang yang mendengar rencana tersebut dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Ya, di sini ada beberapa pendekatan dalam perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan manajemen by objektif. Maksudnya di sini perencanaan manajemen by objektif ini perencanaan ini dilaksanakan dengan pendekatan harus sesuai dengan tujuan yang akan kita capai nantinya ya. Nah, ini perencanaan ini itu merupakan sistem manajerial yang komprehensif yang memadukan banyak aktivitas manajerial secara sistematis dalam sebuah organisasi ya. Nah, lalu ada perencanaan inside out dan outside in. Jadi inside out ini rencana itu dirumuskan berdasarkan pendekatan dari dalam keluar atau pendekatan dari luar ke dalam. Jadi maksudnya di sini kalau dalam organisasi itu melakukan perencanaan dengan pendekatan inside out berarti rencana yang dilakukan organisasi itu dengan mempertimbangkan bagaimana sumber daya yang ada dalam perusahaannya atau organisasinya untuk diimplementasikan ke kegiatan di luar organisasi ya. Nah, ini biasanya inside out ini biasanya dipegang oleh usaha-usaha ya, di mana memaksimalkan sumber daya yang di dalam untuk penjualan di luar. Sedangkan kalau outside in itu rencana dirumuskan berdasarkan bagaimana kondisi eksternal yang ada di luar untuk dijadikan kebijakan dalam perusahaan. Nah, contohnya ini adalah survei pasar ya. Misalnya dalam suatu usaha itu pasar itu disurvei oleh konsumen donat itu menginginkan donat rasa keju, rasa coklat. Nah, makanya perusahaan itu memproduksi donat rasa keju dan rasa coklat. Lalu ada pendekatan perencanaan top down dan bottom up. Nah, perencanaan top down ini adalah perencanaan yang hierarkis dari top manager ke bawahan ya. Jadi itu tadi, jadi ada top manager itu memberikan rencana ke middle memberikan rencana ke lower. Nah, itu adalah top down. Sedangkan pendekatan perencanaan bottom up itu adalah rencana itu disusun berdasarkan kebutuhan yang dibawa. Jadi dari bawah itu naik ke atas ya, berdasarkan kebutuhan bawahan. Nah, kebutuhan bottom up ini lebih banyak diadopsi oleh sistem pemerintahan yang sekarang ya, di mana kepala-kepala daerah itu lebih banyak mendengarkan
apa keluhan masyarakat, sehingga nantinya itu akan dijadikan kebijakan atau rencana dalam pemerintahannya. Ya, selanjutnya adalah pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini merupakan pendekatan perencanaan yang dilakukan ketika rencana yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang telah dirumuskan selanjutnya. Jadi biasanya dilakukan perencanaan kontingensi. Biasanya dilakukannya perencanaan ini karena ada keadaan yang tiba-tiba berubah. Misalnya sesuai dengan pandemi ini, ya, otomatis kita akan meningkatkan penjualan, ya. Tapi karena pandemi, artinya ada keadaan yang tidak bisa kita hindari, makanya dilakukan pendekatan kontingensi. Lalu ada perencanaan sosial demand. Sosial demand ini maksudnya sesuai dengan permintaan lingkungan sosial, ya. Jadi ini lebih banyak bagaimana kita mengikuti tuntutan sosial, ya. Nah, pendekatan sosial demand ini hampir mirip dengan pendekatan outside in. Tadi yang saya berikan contohnya seperti itu, karena tapi ini lebih mengkhusus kepada keinginan atau kebutuhan sosial, ya. Kalau dia organisasi profit, dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Seperti itu tadi yang contoh donat tadi. Kalau dia non profit, ya berarti lebih ke LSM, ya, bagaimana dia lebih merumuskan rencana sesuai dengan apa permintaan lingkungan sosial yang ada di sekitar. Lalu ada pendekatan manpower. Pendekatan manpower ini lebih berfokus kepada bagaimana organisasi itu meningkatkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasinya. Jadi ini lebih ke rencana bagaimana meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga dia disebut manpower. Lalu pendekatan dalam perencanaan selanjutnya adalah pendekatan rate of return atau cost benefit ratio. Jadi ini pendekatan ini lebih ke rencana berdasarkan hasil pengawasan, ya. Ini tentunya banyak digunakan oleh organisasi profit, ya, di mana rate of return itu adalah tingkat pengembalian atas penjualan, dan cost benefit ratio itu adalah rasio biaya terhadap rasio penerimaan terhadap atau keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan. Nah, ini tentunya banyak digunakan, ya. Jadi misalnya kalau benefitnya lebih banyak, ya, benefit rasionya itu di atas 1, artinya benefitnya itu lebih banyak daripada biayanya, maka kita akan lanjutkan kebijakan atau rencana produksi selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya di bawah 1, artinya cost-nya lebih tinggi. Nah, artinya ya kita harus memperbaiki biaya apa yang berlebih. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih atas partisipasi dan kesediaan untuk menonton video ini. Terima kasih atas partisipasi atau kesediaan dalam menonton video ini. Saya silakan like, comment, dan subscribe akun-akun sosial media kami. Jangan lupa like jika suka dan subscribe. Terima kasih. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.